Mahasiswa dapat login ke aplikasi menggunakan password defaultnya, itu menggunakan npm. Kemudian kita klik login. Setelah berhasil login, maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard dari mahasiswa. Di sini kita bisa melihat data profil dari mahasiswa yang login. Di halaman profil kita bisa melakukan edit profil, kemudian melakukan penggantian password. Kemudian di sidebar sebelah kiri terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah dashboard, kemudian persyaratan skripsi, proposal skripsi, dan skripsi. Untuk di proposal skripsi sendiri terdapat dua drop-down menu, yaitu bimbingan proposal dan seminar proposal. Begitu juga dengan di menu skripsi terdapat dua drop-down menu, yaitu bimbingan skripsi dan sidang skripsi. Untuk pelaksanaan pengerjaan skripsi itu harus urut mulai dari atas, yaitu persyaratan skripsi. Di halaman persyaratan skripsi ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah upload KRS, kemudian status verifikasi KRS, persetujuan pembimbing 1 dan persetujuan pembimbing 2. Jadi untuk langkah awal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengupload file KRS dengan mata kuliah tugas akhir atau skripsi. Untuk file yang kita upload itu adalah file berupa gambar hasil scan dari KRS yang memuat mata kuliah tugas akhir. Kita bisa upload. Setelah berhasil upload file, maka akan secara otomatis diarahkan ke status verifikasi KRS. Di sini kita menunggu persetujuan dari admin prodi terkait dengan file KRS yang telah kita upload tadi. Setelah status disetujui, maka kita bisa melakukan pengajuan judul dan pemilihan dosen pembimbing 1. Tetapi nanti apabila status ini ditolak, maka kita harus melakukan upload ulang file KRS. Kita bisa lanjutkan di pengajuan judul. Setelah kita mengisikan judul skripsi, kita bisa memilih dosen pembimbing 1 kita. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita harus menunggu persetujuan dari dosen pembimbing 1. Kita bisa cek statusnya di sini. Apabila masih antrian, artinya kita harus menunggu sampai status ini berubah menjadi disetujui atau nanti ditolak. Kalau ternyata ini ditolak, maka nanti kita harus melakukan pemilihan ulang dosen pembimbing 1. Tetapi kalau status ini sudah disetujui, maka kita bisa melakukan tahap pemilihan dosen pembimbing 2. Setelah statusnya berubah menjadi disetujui, kita bisa lanjutkan ke proses pemilihan dosen pembimbing 2. Kemudian kita klik simpan. Dan selanjutnya kita juga harus menunggu persetujuan dari dosen pembimbing 2. Di sini statusnya masih antrian. Seperti biasa, apabila nanti ini ditolak, maka kita harus melakukan pengajuan ulang untuk pemilihan dosen pembimbing 2. Tetapi kalau sudah disetujui, nanti kita bisa lanjut ke proses bimbingan proposal. Setelah status berubah disetujui, maka kita bisa lanjut ke proses bimbingan proposal. Di halaman bimbingan proposal ini kita bisa mengajukan bimbingan proposal, kemudian melakukan cetak berita acara hasil dari bimbingan proposal yang telah kita laksanakan. Sebagai contoh, di sini saya akan ajukan bimbingan proposal. Untuk isiannya, di situ ada topik bimbingan, kemudian file proposal yang kita lakukan bimbingan, kemudian diajukan kepada dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2.
Setelah itu kita harus menunggu verifikasi dari dosen pembimbing yang kita ajukan bimbingan proposal. Kita bisa cek statusnya di sini. Apabila masih antrian, artinya kita harus menunggu proses verifikasi dari dosen pembimbing. Tapi nanti di sini apabila sudah berubah menjadi disetujui atau revisi, kita bisa melanjutkan pengajuan bimbingan untuk tahap yang berikutnya. Di sini kita juga bisa melihat file proposal kita, juga bisa melihat detail dari hasil verifikasi dosen pembimbing. Setelah bimbingan proposal dirasa cukup, kita bisa melakukan cetak berita acara hasil bimbingan proposal. Akan secara otomatis dibukakan tab baru yang memuat data berita acara bimbingan proposal skripsi. Di halaman pertama itu adalah bimbingan kepada dosen pembimbing 1, kemudian di halaman kedua itu adalah berita acara bimbingan kepada dosen pembimbing 2. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke proses seminar proposal. Di menu seminar proposal itu terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pengajuan seminar, kemudian persetujuan dari dosen pembimbing, penguji dan waktu seminar, dan yang terakhir adalah hasil seminar proposal. Untuk mengajukan seminar proposal, kita harus melakukan upload file proposal. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke tab menu persetujuan dosen pembimbing. Di situ ada status dari persetujuan pembimbing 1, kemudian catatan dari pembimbing 1, persetujuan dari pembimbing 2, dan catatan dari pembimbing 2. Di sini kita harus menunggu dari persetujuan dosen pembimbing, sehingga nanti status persetujuan di sini itu sudah kita pastikan bahwa sudah disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Apabila nanti di salah satu dosen pembimbing ini ada yang menolak pengajuan seminar proposal kita, maka kita harus melakukan pengajuan ulang dengan mengupload file proposal yang telah direvisi. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, kita harus menunggu proses penentuan penguji dan waktu seminar oleh admin prodi. Setelah waktu seminar dan dosen penguji telah ditentukan oleh admin prodi, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke tab menu dosen penguji dan waktu seminar. Jadi di sini kita bisa melihat kapan waktu pelaksanaan seminar proposal, kemudian tempatnya di mana. Kemudian di tahap selanjutnya kita bisa mempersiapkan berkas dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seminar proposal, sehingga nanti apabila sudah selesai pelaksanaan seminar proposal, kita akan langsung diarahkan ke tab menu hasil seminar proposal. Di tab menu hasil seminar proposal nanti akan ditampilkan status verifikasi dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Nanti di sini kalau sudah selesai semua, maka akan tampil 4 data, yaitu 2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing. Kita tunggu ini sampai datanya lengkap. Setelah datanya lengkap, di sini apabila status verifikasi dari dosen penguji maupun dosen pembimbing itu ada revisi, maka nanti kita bisa melihat detail revisi dari dosen tersebut melalui menu aksi yang ada di sini. Nanti untuk catatan revisi itu akan tampil di sini apa saja yang perlu direvisi. Untuk selanjutnya kita harus merevisi proposal skripsi kita, kemudian diajukan ke dosen yang bersangkutan. Setelah nanti status verifikasi dirubah oleh dosen yang bersangkutan, kita bisa melakukan cetak daftar nilai.
maka akan dibukakan tab baru yang memuat dokumen rekapitulasi hasil seminar proposal kita. Kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan ke proses bimbingan skripsi. Untuk proses bimbingan skripsi sendiri itu alurnya hampir sama dengan proses bimbingan proposal. Kita bisa mengajukan bimbingan, kemudian nanti setelah proses bimbingan selesai kita bisa melakukan cetak berita acara dan mengajukan sidang skripsi. Tetapi nanti apabila proses bimbingan skripsi belum kita laksanakan dan kita tiba-tiba mengajukan sidang skripsi, maka nanti akan keluar notifikasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu belum diizinkan untuk melanjutkan ke tahap ini dan harus menyelesaikan proses bimbingan skripsi terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap proses mulai dari atas yaitu persyaratan skripsi, kemudian bimbingan proposal, seminar proposal, bimbingan skripsi, dan sidang skripsi itu harus kita lakukan secara urut. Kita kembali ke menu bimbingan skripsi, kemudian kita lakukan pengajuan bimbingan. Setelah selesai melaksanakan bimbingan skripsi, kita bisa cetak berita acara. Kemudian kita bisa lanjutkan ke tahap sidang skripsi untuk melakukan pengajuan sidang. Di menu sidang skripsi itu ada 4 tahap, yaitu pengajuan sidang, kemudian persetujuan membimbing, kemudian melihat waktu sidang, dan melihat hasil sidang skripsi. Nanti tab menu yang di sini itu akan terbuka secara otomatis sesuai tahap yang telah kita laksanakan. Untuk mengajukan sidang skripsi kita harus mengupload file skripsi hasil akhir pengerjaan kita. Kemudian kita tunggu persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah status persetujuan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 disetujui, tahap selanjutnya kita harus menunggu penentuan waktu sidang dari admin prodi. Setelah waktu sidang ditentukan oleh admin prodi, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke tab menu waktu sidang, yang mana di situ memuat data dosen penguji 1, penguji 2, kemudian waktu pelaksanaan sidang dan tempat pelaksanaan sidang. Di sini kita disuruh menyiapkan berkas dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang skripsi. Setelah pelaksanaan sidang skripsi, maka kita akan secara otomatis diarahkan ke tab menu hasil sidang skripsi. Dan di sini memuat data status verifikasi dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Kita tunggu sampai datanya lengkap, sehingga nanti kita bisa melanjutkan ke proses cetak daftar nilai. Tapi apabila ada revisi dari dosen penguji ataupun dosen pembimbing, kita bisa melihat detail revisi di sini dan akan ditampilkan catatan revisi yang harus kita lakukan terkait dengan hasil pelaksanaan sidang yang telah kita laksanakan. Setelah status verifikasi dinyatakan lulus sidang semua,
kita bisa melanjutkan cetak daftar nilai dan akan dibukakan tab baru yang memuat rekapitulasi nilai hasil sidang skripsi, yang mana di situ memuat data nilai seminar proposal dan sidang skripsi, kemudian nilai akhir itu diambil dari 60% dari nilai seminar proposal, kemudian ditambah 40% dari nilai akhir sidang skripsi. Sampai di sini untuk tahap pengerjaan tugas akhir kita sudah selesai, dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.